siang teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Nah, untuk per siang ini kita ada problem ya, ini di BC 300 strip 8. Ini tadi udah kita lakukan pengecekan, ini problemnya seperti ini ya. Jadi ketika arm in dia bisa terbuka sendiri. Nah, ketika arm in ya, masuk arm in dia terjadi hydraulic drift atau dia armnya terbuka sendiri. Nah, tadi sudah kita cek, kita cek untuk silinder aktuatornya juga tidak ada noise ya. Nah, kita berasumsi bahwa tidak ada problem di silinder arm atau aktuator silinder arm ya. Jadi kita lanjut ke progres ke pengecekan. Nah, ini ada lock valve ya. Nah, dari sini ada lock valve untuk arm high ya, yang di bawah. Juga ada lock valve yang untuk arm in ya, seperti itu. Jadi tadi sudah kita cek untuk valve-nya, untuk kondisi internal partnya ya, di dalamnya untuk ada spool valve-nya ya, itu tidak ada problem cacat atau scratch. Jadi tidak ada problem di situ, sudah kita cek. Nah, kita beralih ke compensating. Tadi juga kita udah coba buka compensating valve-nya ya, untuk arm in arm out-nya ya. Kita cek juga tidak ada problem di backup seal-nya. Nah, kita juga coba untuk tukar ya tadi ya. Nah, penasaran, kita tukar untuk compensating valve-nya untuk in ke out ya, untuk compensating valve-nya yang di sini ya teman-teman, di bawah, di paling bawah ya, ini maaf kelihatan ini di sini. Nah, di situ juga tidak ada problem di situ. Jadi kita tukar, tetap aja terjadi hydraulic drift yang mengacu pada problem arm yang terbuka sendiri secara perlahan ketika engine running off ya, atau keadaan engine mati. Nah, tapi di saat arm kita buka ya, kita arm out, dia tidak terjadi hydraulic drift, hanya pada arm in. Ketika kita gerakan arm in, kita engine mati, dia terbuka sendiri ya untuk armnya. Nah, seperti itu problemnya. Nah, setelah kita telusuri ada problem, kita mengarah ke safety suction valve. Nah, di sini ini sudah kita ganti ya teman-teman. Nah, ini yang bagian sini terjadi internal leak di sini, ternyata tadi ada problem backup seal yang pecah atau rusak ya. Nah, sehingga dia lolos, tidak bisa menahan, jadi dia lolos ke return. Nah, itu kembali ke tangki. Jadi problemnya ada di backup seal yang ada di komponen safety suction valve. Nah, lebih jelasnya di sini sudah saya ganti teman-teman. Komponennya seperti ini. Ini adalah safety suction valve yang bertugas sebagai sebagai safety yang pertama ya. Kalau safety itu menjaga dari external flows ya, atau tekanan dari luar ya. Ketika terjadi blow up pressure atau kita lakukan pergerakan kejut ya, di antara ini kan masing-masing ada ya. Ini ada arm, ada bucket ya. Nah, ada dua. Nah, di situ ada tiga ini ya. Yang satunya bucket, yang nomor 2 ini ya, bucket in bucket outnya ada. Yang ini untuk arm high ya, yang di bawah untuk arm in. Nah, situ yang paling bawah. Nah, ini sudah diganti untuk komponen arm high-nya ya, yang paling atas ini. Ini terjadi internal leak di dalam sistem si safety suction valve ini. Nah, tadi saya kembali jelaskan, fungsi dari ini adalah sebagai safety ketika terjadi blow up pressure atau tekanan external flows, tekanan dari luar yang mengakibatkan menjaga fungsi dari sistem kontrol valve-nya agar tidak terjadi kerusakan di dalam sistem. Jadi ketika ada pressure berlebih dari luar, nah kan ada hentakan, jadi dia secara tidak langsung tekanan dari luar tadi akan mengecut dan membalik ke dalam ruangan aktuator ya, antara si bucket atau arm ya.
Nah, dia pasti akan kembali ke sistem. Nah, ini tugasnya merilis. Nah, ketika ada tekanan dari luar tadi, dia akan seperti ini gerakannya, teman-teman. Nah, seperti ini. Tap. Kalau seperti ini, dia akan merilis ke sistem ruang hole yang ada di sini, atau lubang celah yang akan menuju ke return, seperti itu. Begitu pula dengan yang lainnya, seperti itu, ada jalurnya masing-masing. Nah, apabila ini terjadi problem ketika bucket loyo ketika power bucket loyo atau arm loyo ya. Nah, itu bisa terjadi melemahnya si spring yang ada di dalam valve ini. Nah, saya akan buka sebentar. Maaf, saya ini dulu ya. Saya taruh dulu HP-nya. Oke. Maaf, seperti ini. Nah. Oke. Nah, di sini sudah saya buka ya. Di dalam sini ini ada spring valve ya. Nah, ini bertugas sebagai ini seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah di setel dari Komatsu ya. Ada batas maksimumnya ya. Maksudnya ada setelannya, ada adjustmentnya sekian. Nah, ketika ini terjadi lemahnya si spring ada dalam sini, maka dia akan power dari si bucket atau arm itu sendiri akan low. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa aja sini ketika ada terjadi problem bucket low atau arm low, nah kita tinggal lihat ya mana yang problem, atau kalau bucket ya kita adjust di yang nomor 2 yang di sini ya. Ketika arm, nah tergantung arm in atau arm high-nya ya, kita adjust di sini. Nah, cara mengadjustnya seperti ini. Jadi ini seperti ini ada obengnya. Ini bukan adjustnya. Ini cuma banyak yang salah ya di sini. Jadi mereka bisa teman-teman yang lain bisa mutar di sini. Ini nggak ada masalah di situ, nggak ada pengaruhnya. Jadi ini cara pengadjustnya adalah jadi tutupnya ini sendiri ya. Jadi si tutup ini atau plugnya ini nanti ketika kita dorong ya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ketika kita kendorkannya untuk lock nut yang di sini, lalu kita ini kendorkan ya, baru kita kencangkan nanti yang ini ya. Ini kita turunkan, baru kita kencangkan. Nah, secara otomatis ini akan si tutup ini atau plug ini akan mendorong si valve yang ini mendorong ini valve ini, dan dia akan menambah kekuatan spring yang ada di dalam si valve ini. Nah, spring di sini akan bersearah ya sama yang jarum yang ada di sini, yang di tengah ini. Lalu dia akan semakin kuat dia berhubungan sama ini teman-teman. Nah, dia akan kuat mendorong si jarum yang ada di sini, jarum ini. Maka otomatis pressure akan tidak rilis ya, intinya seperti itu aja. Jadi menambah power, menambah pressure yang akan menuju ke bucket atau arm agar tidak terjadinya rilis ya, atau tercapainya si pressure itu. Jadi menambah si pressure tadi yang lemah tadi ditambah dengan menguatkan kekuatan spring yang ada di dalam sini dengan cara mengadjust si plug yang tadi saya sebut ya, yang tadi. Oke. Nah, di sini tadi problemnya sudah kita temukan ya. Saya kembali ke problem awal. Di arm in yang dia terbuka sendiri tadi. Nah, ini ternyata ada seal atau backup seal yang ada di dalam sini. Di sini ini pecah. Nah, jadi mengakibatkan lolosnya si flow atau alirannya sudah menuju ke silinder aktuator ya untuk arm tadi kembali ke sistem. Nah, di saat kembali ke sistem, karena ini bocor ya, di sini ada kerusakan di backup seal, dia langsung terjadinya return, dia melewati jalur return di sini dan lalu terhubung ke tangki seperti itu. Jadi kita sudah temukan problemnya, tadi sudah kita ganti juga partnya ya. Ini sudah kita ganti partnya yang ini. Oke. Jadi sudah kita tes tidak lagi terjadi hydraulic drift di arm. Nah, seperti itu.
Ya mungkin itu aja teman-teman untuk per siang ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Semoga saya selalu bisa memberikan tutorial-tutorial seputar troubleshooting hidrolik ya, alat berat ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.